Pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita bicara dengan topik berjudul The Magic of Ikhlas, Pak Mario. Yes. Kita sudah sampai di segmen keempat, tidak terasa. Dan kalau kita bicara mengenai The Magic of Ikhlas, Pak, apakah ada hal-hal yang bisa langsung kita lakukan minggu ini juga agar kita bisa mencapai target yang demikian indahnya, Pak Mario? Bisa. Sahabat Indonesia yang super, terima kasih Mas Uli. Banyak sekali dari karunia Tuhan yang ada pada kita, yang kita anggap sepele dan tidak berguna. Karena sebetulnya Tuhan itu sedang menunggu memberkati kita. Hanya kita tidak bergerak. Jadi seolah-olah Tuhan itu sudah mau memberi kalau kita bergerak, tapi tidak bergerak. Begitu bergerak dikasih kenal orang baik. Begitu menjual dikasih pelanggan baik. Begitu memikirkan ide produk baru dikasih desain baru. Kita itu kurang bergerak. Gerakan yang paling memuliakan kehidupan adalah gerakan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Karena di dalam gerakan hubungan ini kita bisa memuliakan kehidupan orang itu, menjadi manfaat baginya. Ada satu pasti yang ada di telepon Anda sekarang yang bisa Anda gunakan dengan lebih baik, yaitu daftar nomor telepon. Buka nomor telepon yang ada di telepon Anda, orang-orang yang belum Anda telepon selama ini, telepon. Hei, apa kabar? Sudah lama. Apa kabar anak-anak? Itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Satu lagi. Apa kabar? Jangan, aku nggak nagih hutang. Coba. Anda coba lakukan itu dalam 1 minggu ini. Lalu buktikan. Apa mungkin tidak ada dari yang Anda telepon pada hari Senin besok sampai MTGW berikutnya yang tidak dijadikan hubungan lebih baik, lebih dekat, bekerja sama dalam bisnis, no? Anda dimaafkan untuk kesalahan-kesalahan Anda, dikenalkan kepada orang-orang yang bisa membantu. Anda coba. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan pada super audience lagi untuk bertanya Pak Mario. Saya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Pak Mario dan Mas Uli. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata yang hampir sama, seperti saya ikhlas menerimanya, dengan saya pasrah untuk menerima semua ini, dan dengan hati yang tulus saya akan menerimanya. Kata-kata itu mungkin suatu bentuk penerimaan manusia terhadap takdir dari Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, pertanyaan saya, apakah perbedaan antara ikhlas dengan pasrah dan korelasinya dengan ketulusan? Terima kasih. Ikhlas, pasrah, tulus, ini adalah bom atom yang sering digunakan untuk ngebom ikan. Ikhlas, pasrah, tulus ini keajaibannya besar. Tetapi kita kadang-kadang kita gunakan untuk menerima penderitaan, untuk menerima kekalahan, untuk memaafkan kemiskinan. Ikhlas, pasrah, dan tulus ilmunya orang hebat. Setelah dia meminta yang besar, mengupayakan yang besar dengan cara-cara terbaik, diberi apapun, baru ikhlas. Ikhlas dan pasrah dan tulus itu adalah ilmu yang hebat sekali yang kita gunakan untuk hal-hal yang terlalu kecil. Jadi kalau mau ikhlas, ikhlaslah bertuhan yang maha itu, yang tidak ada bandingnya, yang permintaan Anda langsung kepadanya didengar, gitu. Tuhanku, aku ingin kaya. Kan engkau kaya. Gitu. Langsung saja. Ya toh? Nah, sekarang bantu aku jadi orang pandai. Aku tahu kepandaian itu ada di buku ini, maka aku pelajari. Itu orang ikhlas. Ya, setelah itu ujian, pasrah. Oh, sudah belajar kok. Mau apa lagi? Tulus. Jadi sama gurunya, selamat pagi ibu, apa kabar? Aduh, cantik sekali. Supaya kalau ada kurang-kurangnya nilai ditambah. Itu dulu, terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Tidak terasa sudah sampai di akhir acara Pak, mohon berkenan memberikan kesimpulan. Lihat,
Ada yang bertanya, kok Pak Mario selalu senyum seperti tidak ada beban? Ya. Apakah saya sebetulnya punya beban? Ya. Ada beban yang karena kita kekurangan, ada beban karena kita ingin melebihkan. Ayo. Kalau Anda melihat saya senyum, saya punya beban. Beban yang mana? Yang ingin melebihkan. Setiap jiwa Indonesia yang bekerja untuk melebihkan kedamaian bagi saudaranya, membantu orang lain melebihkan kesejahteraan, tidak mungkin oleh Tuhan dibebani kekurangan. Sehingga nanti dia senyumnya adalah karena dia berharapan baik, diizinkan melayani banyak orang. Mulai dari sekarang begitu, lihat kepada orang sebagai tempat disampaikannya kebaikan. Nah, ikhlas itu sederhana. Ini saja ada yang bilang enak ngomongnya begitu. Tapi dengarkan ini ya, ikhlas itu sederhana. Pengetahuan yang paling dibutuhkan oleh orang yang rezekinya sedang tidak baik adalah pengetahuan bahwa pikiran, sikap, dan perilaku yang tidak baik membatalkan rezeki. Orang yang sekarang rezekinya tidak baik harus tahu itu, bahwa pikiran tidak baik, perasaan tidak baik, perilaku yang tidak baik membatalkan rezeki. Jadi kalau rezekinya mau baik, dibaikkan pikirannya, dibaikkan sikapnya, dibaikkan perilakunya. Nah, ikhlas itu sederhana karena kita hanya tinggal menerima yang terjadi, apapun sebagai perintah untuk memperbaiki diri. Orang membayar baik, diterima, oh berarti aku bisa lebih baik ya. Orang marah, oh berarti saya harus lebih baik ya. Coba lihat, orang ini ikhlas sekali, tidak bertahan menyalahkan orang yang menyalahkannya. Salah atau benar, right or wrong. Kalau orang melihat kita salah, perbaiki. Jangan buktikan bahwa dia salah. Nah, jadi ikhlas itu menyegerakan kebahagiaan. Karena ikhlas itu menyegerakan kedamaian, menyegerakan kerja keras, menyegerakan syukur. Jadi formulanya, menunda ikhlas sama dengan melanjutkan gelisah. Semakin segera ikhlas, menyegerakan kebahagiaan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk malam ini. Dan pemirsa, demikianlah Mario Teguh Gurnulis pada malam hari ini. Tentunya kami juga mendoakan agar selama bulan Ramadan ibadah Anda berlangsung dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Mario sekali lagi, pemirsa dan juga super audience. Terima kasih, kita jumpa lagi berikutnya di Allah ya Rabbi.